Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, kali ini aku mau membahas satu eh, sumber dari Native United yang kata-kata ini dibuat oleh John Fire Lame Deer Sioux Lakota yang lahir di tahun 1903 sampai 1976. Ya, ini adalah suku Indian asli yang tinggal di Amerika. Apa kata dia? Ini benar-benar menohok hati nuraniku ya guys. Ini kata-kata dia tuh benar-benar wow, mind blowing gitu loh. Apa benar-benar kayak kita jadi kayak tersadar setelah ditabok-tabokin gitu loh. Ini kalau orang baca ini kalau nggak tersentuh hatinya sih menurut aku sih gila ya gitu ya. Nih, apa kata Bapak Indian ini? Aku sangat menghormati ya orang-orang native ya, orang-orang suku asli. Kita kadang berpikir bahwa kita tuh udah beradab, tapi sebenarnya kita lah yang peradabannya itu masih di bawah mereka gitu. Nih, apa kata-kata dia? Sebelum orang-orang kulit putih datang membuat kami beradab, kami tidak punya satupun penjara. Oleh karena ini, kami nggak punya kejahatan. Tanpa ada penjara, tidak ada kejahatan. Kami tidak punya kunci atau gembok, dan oleh sebab itulah di antara kami tidak ada yang menjadi pencuri. Ketika ada orang yang sangat miskin sampai dia tidak bisa memiliki kuda, tenda, atau selimut, dia akan dalam kasus ini menerima semua itu sebagai hadiah. Jadi maksudnya tuh kalau kamu nggak punya apa yang disebutkan tadi, orang-orang tuh akan ngasih gitu loh ke kamu. Nah, kami mungkin sangat tidak beradab untuk memberi kepentingan yang besar ya, penting banget gitu ya. Bagi kami itu nggak nggak penting gitu loh memiliki properti pribadi. Jadi mungkin mereka nggak ada, oh ini tanah aku, ini rumah aku, gitu kan. Nggak ada, mereka tuh nggak punya private property, jadi nggak punya kepemilikan pribadi. Bagi kami itu nggak terlalu penting gitu loh bagi mereka. Nah, kami juga tidak tahu macam-macam uang ya. Dan sebagai konsekuensinya, nilai seorang manusia itu tidak ditentukan oleh kekayaannya. Karena mereka nggak kenal uang, jadi wah ini mantep banget sih ini menurut aku. Dan kami tidak punya hukum tertulis ya. Tidak ada pengacara, tidak ada politikus. Makanya kami tidak bisa menipu ya. Menipu atau menelikung satu sama lain. Ya, keren nih. Saking kami buruk sekali gitu ya, sebelum orang-orang putih datang, dan saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya ketika mereka bisa tanpa hal-hal fundamental ini yang seperti yang mereka katakan kepada kami are so necessary for a civilized society, yang menurut mereka sangat penting untuk masyarakat yang beradab. Jadi maksudnya tuh gini ya, ini orang bule datang, kamu tuh nggak beradab, kamu tuh harus punya hal-hal fundamental ini loh, baru kamu tuh disebut masyarakat beradab. Nah, ini sebenarnya sindiran yang sangat sarkastik ya kalau menurut aku. Bukankah hidup mereka udah baik-baik aja gitu loh sebelum orang kulit putih datang, bener nggak? Jadi ada satu lucu nih, ada satu kejadian di mana aku tuh nulis gitu ya, komen di YouTube channel apa di Facebook, aku bilang, hanya orang kulit putih tuh yang menjajah. Lah ya iyalah, sepanjang sejarah manusia ini nggak pernah ada orang-orang tuh menjajah kan, kecuali orang kulit putih lah yang paling banyak kita tahu. Ada yang marah loh. Apa katanya orang kulit putih menjajah? Apa waktu itu aku ngebahas tentang
perbudakan, ya kan. Perbudakan itu kan banyaknya kan di negara, eee, sebenarnya perbudakan ada di mana-mana, tapi yang melestarikannya itu orang kulit putih. Ingat ya, perbudakan dari zaman Nabi juga udah ada beli budak gitu kan. Tapi hanya orang kulit putih loh yang melestarikan perbudakan itu sampai dituntaskan oleh perang saudara di Amerika gitu kan. Itu sih orang itu marah-marah gitu ke aku ngomong gini, kamu tahu nggak bahwa yang ngejual budak itu tuh orang orang negronya sendiri, orang kulit hitam," dia bilang gitu. Ya jadi aku pernah baca juga tentang ada orang negro atau orang Afrika, orang hitam lah ya pokoknya, itu yang ngejual bangsanya sendiri gitu loh. Tapi kan yang beli orang kulit putih, ya kan? Nah, jadi yang salah siapa? Yang salah yang jual sama yang beli, ya kan? Sama-sama. Sama kayak kasus di mana orang menerima suap, ya kan? Dan menyuap. Yang menyuap udah jelas-jelas salah, yang menerima suap pun salah. Dan apa kata kata Allah dalam Al-Quran? Dua-duanya masuk neraka loh. Nah, jadi kalau misalnya ada yang jual budak, lo beli, ya lo juga masuk neraka juga gitu loh. Aduh, ampun deh itu logika berpikirnya gitu loh. Jadi bayangin ya, nggak ada penjara, makanya nggak ada kejahatan, ya kan. Nggak ada nggak ada penjara, nggak ada pengacara. Hidup mereka udah baik-baik aja, nggak pernah berantem, nggak pernah ada kejahatan, nggak pernah ada satupun pencuri. Tapi orang kulit putih datang, wah sok-sok banget, sok-sok beradab gitu loh. Tapi apa coba sekarang, ya, tingkat pemerkosaan paling tinggi itu di Amerika. Di negara-negara Islam, nah, sedikit kecil bahkan ya gitulah aman banget. Belum pernah aku ngeliat seperti di Mekah, orang ngegeletakin aja dagangannya begitu aja loh di jalan. Nggak ada yang nungguin barangnya, satu gerobak itu ada fotonya. Ada fotonya aku bikin waktu aku umroh itu. Aku sampai bingung, ya ampun seaman ini gitu loh Mekah itu ya. Jadi bayangin orang taruh aja barangnya, itu bukan cuma satu kali aku menemukan pemandangan itu ya. Itu di area dekat, Masjidil Haram, aku nemuin ada toko, ada gerobak berisi barang dagangan penuh segala macam, kurma, tasbih segala macam. Itu nggak ada orangnya guys. Jadi aku sampai bingung ini yang dagang niat apa enggak sih gitu. Ya udah pokoknya dia nggak ditungguin gitu barang-barang itu. Dan itu nggak ada loh yang ngambil. Coba kebayang kalau kita ada kayak gitu di Indonesia ya. Maaf ngomong ya, kadang-kadang memalukan gitu loh apa yang terjadi di Indonesia itu gitu. Barang hilang, nemu duit di jalan seneng gitu. Orang kita mah gitu kan, korupsi doyan gitu kan. Nah, terus pas jalan lagi tuh ke bagian apa sih, Gunung Uhud ya. Di situ juga banyak lagi penjual. Ya Allah itu sederetan itu ya, segunung-gunung itu, segurun-gurun itu ya. Itu orang, jualan berjejer-jejer loh, pakai gerobak-gerobak gitu ya. Itu nggak ada yang nungguin juga, buset dah bener-bener dah di sana aman banget aman banget aman banget. Dan itu sudah dinyatakan oleh banyak orang ya yang sudah pernah mengunjungi negara-negara Arab yang notabene adalah negara-negara muslim. Di sana mereka justru merasa aman banget. Dan kalian tahu apa yang aku lihat di sebuah video? Ada video orang Indonesia yang lagi kuliah di Amerika dan dia ceritain bahwa Amerika tuh sangat tidak aman guys, sampai sampai pintu menuju ke ATM-nya itu tuh dijagain polisi bersenjata loh. Ya itu saking saking parahnya. Dan aku ngeliat juga ada orang kulit putih itu yang lagi muntah-muntah, terus lagi tersungkur tapi sempet-sempetnya nyuntikin drugs gitu, nyuntikin suntikan narkoba gitu ya di tangannya. Itu kata kata orang itu yang bikin video tuh, kalau di sini tuh udah biasa katanya, bahkan pernah nemuin ada yang pup di atas kereta guys gitu. Ya seperti itulah, siapa yang lebih beradab gitu ya, paling banyak pengacara di mana sih, ya di Amerika gitu kan. Ya kan penjara terbesar di mana gitu, ya kan punya siapa penjara terbesar gitu kan. Nah jadi jangan pernah kita itu ngerasa diri kita tuh lebih tinggi dari orang lain, padahal sebenarnya kita masih bisa banyak banget belajar dari orang lain yang menurut kita lebih rendah dari kita gitu ya. Ada yang disebut dengan kata dosenku tuh street
knowledge. Jadi kamu misalnya disuruh tinggal atau hidup di jalanan misalnya, belum tentu kamu bisa survive loh. Atau misalnya kamu ditaruh di hutan di Irian atau di Papua, ya kamu belum tentu bisa bertahan di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal yang kita orang-orang akademis mungkin dianggap pinter, tapi sebenarnya street knowledge kita nol gitu ya. Kayak gitu-gitulah guys bahasannya itu. Jadi hal yang tentang kebobrokan Amerika ini juga diceritakan oleh dosenku di dalam kelas kami ya. Bayangin guys, yang namanya TK di sana itu harus dijagain sama polisi bersenjata lengkap. Udah kayak udah kayak apa kata dosen aku tuh seremnya di sana. Makanya dia pindah kan ke Indonesia setelah dia selesai itu dia nggak mau tinggal di sana lagi gitu karena kata dia ngeri katanya. Dan di sana itu polisi tuh bener-bener jagain sekolah. Jadi kenapa dijagain guys? Karena di sana kepemilikan senjata itu legal. Jadi setiap orang bisa punya duit bisa beli gitu loh. Dan sudah berapa kali sih kejadian satu sekolah dibunuhin gitu loh. Sudah berapa kali sih kejadian satu kantor dibunuhin. Itu tuh udah sering banget di sana. Jadi udah orang-orang itu udah twisted sih kalau menurut aku gitu ya. Tapi untungnya ya teman-teman Amerika aku yang aku temuin di Indonesia ya di Bandung gitu ya kayak teman baik aku Steve itu baik banget gitu loh. Jadi kita nggak bisa pukul rata sih memang kalau ngomongin kayak gini. Tapi secara pribadi aku tuh sangat mengutuk ya yang namanya kekerasan yang namanya kejahatan di dunia. Aku nggak suka apalagi kalau anak-anak kecil yang jadi korban pemerkosaan. Ih, ya Allah, pemboman orang-orang sipil itu aku sangat mengutuk dan menentang itu gitu ya. Jadi menurut aku balik lagi ya, kenapa di Al-Qur'an itu hukumnya sangat strict, sangat kejam di mata beberapa orang. Kalau kamu ngambil uang orang lain ada ukurannya ya, kalau nggak salah sekitar berapa berapa rupiah gitu ya, ada ukurannya itu. Kalau kalau udah nyampe ukuran yang ditentukan itu, maka tangan orang yang maling duit itu harus dipotong. Nah, sebenarnya bukan soal potong tangan apa enggaknya ya, tapi itu ada efek jeraknya gitu. Kamu bayangin ya, aku tuh ngaduin si Nung Atira ya, mamanya si Rafeifa itu ya. Itu ke polisi. Jalan nggak kasus aku? Jalan, tapi aku cuma mau dibalikin duitku yang udah dipakai sama dia 10 tahun yang lalu. Di saat harga beras masih 5.000, sekarang udah mau 15.000, mau 13.000. Lo bayangin gitu loh. Apakah itu sebuah bentuk keadilan? Ya enggak lah, aku bilang ke polisinya, udah pak biarin aja. Kalau dia nggak mau ganti kerugian aku sesuai dengan kerugian aku sedekahin aja tuh, biarin. Kalau dia emang memang mau duit aku biarin, nanti uang itu ya selama dia pakai akan membuat dia miskin loh guys, beneran itu akan selama itu dipakai itu akan merongrong dia, akan jadi penyakit, akan membuat dia miskin. Nah, apakah itu adil? Ya nggak adil lah dibuat aku mah jelas nggak adil ya. Aku udah capek bolak-balik ke jaksa, ke polisi, aku dikerjain polisinya loh. Aku disuruh datang jam pagi-pagi gitu. Terus ternyata aku udah sampai sana, polisinya nggak ada, aku jadi bengang-bengong di situ sampai mau 2 jam loh nungguin polisi. Itu dikerjain sama polisinya karena polisinya itu udah kayak you know lah kan gitu loh. Dah apakah ini adil buat aku dalam keadaan aku lagi sakit, sarafku sakit, punggungku sakit gitu ya. Sampai aku harus mengulang pengobatan aku lagi ya. Terpincang-pincang aku ke rumah sakit. Nggak adil menurut aku, nggak adil. Tapi lihat, di mata Allah tuh nggak ada yang nggak adil. Allah tuh akan membuat semua menjadi adil gitu. Tenang aja gitu. Cepat atau lambat keadilan Allah itu akan terlihat. Dan itu sudah janji Allah ya akan ternyata ya guys. Hukuman Allah itu akan ditujukan di bumi. Bukan cuma di akhirat, di bumi. Kenapa? Ada ayat Allah yang bilang, biar semua orang pada tahu tujuannya ya. Yang kedua, supaya membuat orang itu malu, akan dipermalukan sama Allah. Nah, jadi kita lihat apakah ya balik lagi, apakah negara-negara yang zolim, apakah kehidupan mereka baik-baik aja? Enggak guys, seperti Amerika, hutangnya banyak. Negara paling banyak berhutang itu adalah Amerika gitu ya. Apakah lihat kalian masyarakatnya apakah sejahtera?
Mereka hidup dari gaji ke gaji setiap bulan, paycheck to paycheck istilahnya gitu ya. Masih mending kita-kita loh yang cuman di Indonesia tapi utangnya nggak dari gaji ke gaji, masih bisalah kita gitu loh hidup dengan baik. Masih bisa pakai cicilan KPR gitu ya. Nah, kalau di sana udah kayak apa coba hidup itu? Mereka udah hancur dengan sendirinya ya, dengan adanya narkoba dan tindak kriminalitas di sana yang sangat tinggi. Balik lagi, semakin banyak orang yang balik ke Islam sekarang ya, banyak banget gerakan masuk Islam di sana, di negara-negara barat itu, karena akhirnya mereka tuh membaca. Mereka adalah bangsa dengan budaya membaca. Mereka akan mencari tahu, nih misalnya mereka lihat nih, kenapa Palestina kok orangnya bisa sabar banget, bisa tabah banget setelah anaknya dibom, ya bercerai-berai, pembunuhan di mana-mana. Tapi kok mereka bisa bilang alhamdulillah. Mereka baca loh Al-Quran, terus pas mereka baca Al-Quran, mereka langsung shock, shocknya akan firman Allah. Dan you know what? Ribuan orang masuk Islam. Mungkin jutaan sekarang masuk Islam gitu loh. Nah, jadi ini adalah sebuah backfire buat Israel ya. Di mana mereka pengen propaganda sosial medianya itu ternyata menjadi bumerang. Terus semakin banyak orang yang belain Palestina guys gitu. Karena mata manusia sekarang udah mulai melek. Ya kan gak bisa cuma dari sumber satu channel berita. Tapi kita bisa lihat TikTok, bisa lihat apa. Orang yang punya kamera bisa bikin sendiri menyiarkan gitu ya. Bagaimana mereka lagi jalan terus ditembakin, dibombin gitu loh. Nah itu mereka bisa lihat. The world is no longer blind gitu loh. Tapi yang paling sedih tuh ya kalau sesama muslim di Indonesia itu saling menjahati. Menurut aku itu sebuah kemunduran luar biasa, sebuah kezoliman mungkin ya. Udah bukan muslim lagi yang orang-orang kayak gitu, karena orang muslim itu akan merasakan kesakitan muslim yang lain. Seperti Rasulullah bilang, umat muslim itu seperti sebuah tangkai kurma. Kalian tahu sebuah tangkai kurma seperti anggur gitu ya, satu a bunch of grapes itu. Nah kita tuh satu kesatuan. Tapi bayangin coba, betapa banyak orang muslim di Indonesia itu yang hobinya nipu muslim lain. Ini mengerikan gitu, ini mengerikan. Mungkin harus baca syahadat lagi gitu loh guys. Jadi ingatlah ya, inilah catatan dan kata-kata Bapak John Fire Lamdil dari suku Sioux Lakota, suku India, Native American, orang Amerika asli yang sudah musnah. Ya, suku-suku Indian itu sudah banyak yang dimusnahkan, dibunuhin. Sama sekarang kita ngeliat Palestina dibunuhin. Tapi masalahnya adalah sekarang adalah giliran kita kapan, ya kan? Ngeri banget gak sih? Jadi Free Palestine, karena itu adalah membebaskan diri kita juga dari kezaliman Israel dan pro-Israel. Bagi aku hanya setan yang menolong setan yang lain. Jadi Israel dan pro-Israel itu go to hell. Go to hell, you are so disgusting. Saya Nunun. So what? Mau apa lo? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah jadi orang baik ya guys.